Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Firdaus dari program studi Teknologi dan Industri Peternakan, jurusan Peternakan, dengan NIM 05411852530015, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon pada ternak jantan dan ternak betina. Lanjut saja kita langsung ke penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon pada ternak jantan. Nah, diawali ternak tersebut menerima sebuah rangsangan, di mana rangsangan ini terjadi akibat sentuhan, perabaan, penglihatan, dan lain-lain. Setelah ternak ini menerima rangsangan, maka masuk ke hipotalamus atau bagian otak pada ternak. Nah, di bagian hipotalamus ini mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian GnRH ini akan lanjut ke hipofisa. Di bagian hipofisa ini dia akan lanjut ke bagian adonohipofisa. Akan melepaskan kedua hormon, yaitu FSH dan LH atau ICSH. Nah, di bagian kedua hormon ini ada LH dan ICSH. ICSH biasanya itu pada ternak jantan dan FSH itu pada ternak betina. Nah, kedua hormon ini akan lanjut ke organ testis. Nah, kedua hormon ini akan berperan kemudian. Hormon FSH akan menghasilkan sel-sel Sertoli di dalam tubulur seminiferus. Dan sel-sel Sertoli ini akan memberikan nutrisi pada sperma, dan di dalam tubulur seminiferus ini akan menghasilkan atau memproduksi spermatozoa. Dan hormon selanjutnya itu ICSH pada jantan, dan testis akan menghasilkan sel-sel leading atau di luar tubulur seminiferus. Nah, di sel-sel leading ini atas bantuan hormon ICSH akan menghasilkan testosteron. Nah, dari testosteron ini dia akan menghasilkan libido, di mana testosteron ini juga berpengaruh pada proses spermatogenesis apabila jumlah kapasitas testosteron dalam tubuh ternak mengalami peningkatan. Maka dia akan mengirimkan feedback negatif pada hipotalamus dan hipofisa untuk menghambat atau menghentikan proses FSH dan LH atau ICSH, dan juga di sini pada sel-sel Sertoli juga akan menghasilkan inti Big B, di mana dia akan mengirimkan feedback negatif juga pada hipotalamus untuk dilanjutkan hipofisa dan menghambat kerja FSH. Nah, baiklah, di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang hormon pada ternak. Sama dengan ternak jantan, ternak betina juga diawali dari rangsangan, yang dimana rangsangan ini terjadi akibat sentuhan, perabaan, penglihatan, dan lain-lain. Ketika rangsangan masuk, akan diterima oleh hipotalamus, dan hipotalamus akan mensekresikan GnRH. Kemudian GnRH ini akan mensimbulus ke hipofisa. Hipofisa ini terbagi menjadi dua, yaitu adonohipofisa dan neurohipofisa. Nah, ketika ternak tersebut birahi, hipofisa ini akan mengirimkan sinyal ke adonohipofisa. Di adonohipofisa ini akan mensekresikan 3 hormon. Yang pertama, hormon FSH, yang kedua, hormon LH, yang ketiga adalah hormon LTH. Dan hormon pertama yaitu FSH akan mensekresikan folikel. Folikel ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan. Terdapat 4 folikel, yaitu pertama folikel primer, yang kedua folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Nah, di dalam folikel de Graaff terdapat sel TKI, di mana sel TKI ini akan memproduksi estrogen dan sebanyak-banyaknya. Ketika estrogen muncul, maka terjadilah tanda-tanda birahi dan terjadi perkawinan. Setelah perkawinan terjadi, baik dengan jantan ataupun dengan IB, dan di
hormon LH inilah berperan di mana adenohipofisa ini akan mengsekresikan LH, dan LH ini akan menekan ovarium pada saat penekanan ovarium. Ini ada dua yang bekerja sama, yaitu LH dan estrogen, di mana LH ini akan menekan dari luar ovarium tersebut dan estrogen menekan dari dalam ovarium. Terjadilah ovulasi, yaitu ovum keluar dari ovulasi. Terjadi dua kemungkinan, yaitu ternak bunting atau ternak tidak bunting. Nah, saat ternak bunting, folikel yang keluar dari ovum dari ovulasi tersebut disebut dengan CL atau corpus luteum. Corpus luteum ini akan menghasilkan progesteron, di mana progesteron ini berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga kebuntingan. Namun pada saat ternak tidak bunting, tetap CL keluar, namun terjadi lisis. Lisis ini disebabkan oleh hormon prostaglandin yang dihasilkan dinding endometri. Dan yang ketiga, hormon LTH, di mana LTH ini akan berperan saat menjelang kelahiran, di mana berfungsi untuk memproduksi susu. Nah, kemudian kita akan lanjut pada hormon neurohipofisa. Neurohipofisa akan mensekresikan dua hormon, yaitu hormon oksitosin dan relaksin. Hormon oksitosin ini akan berfungsi pada saat kontraksi uterus, dan hormon relaksin ini akan berfungsi pada saat dilatasi serviks atau pelebaran serviks. Kedua hormon ini akan berperan pada saat portus, yaitu menjelang kelahiran atau pasca kelahiran.